Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari SDN Sungai Punggu 2, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang kita ketahui bersama, negara kita bahkan dunia sedang mengalami pandemi virus COVID-19, sehingga pemerintah kita mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama belajar dari rumah. Tonton sampai habis ya. Karena pandemi virus COVID-19 sudah menyebar di Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia menginstruksikan semua jenjang pendidikan untuk belajar dari rumah. Hal ini mengharuskan guru untuk memutar otak mencari pola pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, karena tidak semua peserta didik memiliki fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring. Setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah serta dewan guru lainnya, maka saya memutuskan untuk melakukan dua pola pembelajaran, yaitu pembelajaran luring atau luar jaringan dan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Saya melakukan pembelajaran luring untuk peserta didik yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan belajar secara daring. Luring saya lakukan dengan door to door. Dalam kegiatan ini, saya tetap mengutamakan protokol kesehatan, yakni tetap menjaga jarak dengan peserta didik, menggunakan masker, mencuci kaki dan tangan saya sebelum memasuki rumah peserta didik, dan sesekali menyemprotkan hand sanitizer pada tangan saya. Bagi peserta didik yang memiliki fasilitas pendukung untuk pembelajaran daring, maka saya menggunakan pola pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini saya lakukan dengan memanfaatkan rumah belajar dengan disokong beberapa aplikasi pendukung lainnya, seperti SMS, telepon, dan juga ada WhatsApp group, kemudian Google Classroom, serta YouTube, dan memanfaatkan televisi edukasi yang ditayangkan di TVRI. Pada vlog kali ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang saya gunakan selama belajar dari rumah dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Salah satu model pembelajaran yang saya terapkan adalah model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning, yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Adapun sintak model pembelajaran SOLE ini yaitu 1. Question. Saya memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp. Pertanyaan yang saya ajukan, saya buat semenarik mungkin agar membangkitkan rasa penasaran dan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua adalah investigasi. Pada tahap investigasi, peserta didik mulai mencari informasi menggunakan perangkat internetnya. Pada tahap ini, peserta didik saya arahkan untuk menggunakan fitur rumah belajar pada menu sumber belajar dan buku elektronik, channel YouTube televisi edukasi, serta dengan menonton TVRI. Tetapi saya juga tidak membatasi peserta didik untuk mencari tambahan bahan dari sumber lainnya. Yang ketiga adalah review. Pada tahap review, peserta didik akan mempresentasikan hasil investigasinya pada grup WhatsApp dan akan menjawab jika ada pertanyaan dari temannya. Dan tidak lupa saya melakukan evaluasi serta refleksi. Untuk evaluasi, saya terkadang menggunakan Google Classroom dengan tidak lupa memanfaatkan fitur rumah belajar pada menu bank soal. Nah, itulah tadi sedikit pengalaman saya melaksanakan proses belajar dari rumah. Fitur rumah belajar sangat membantu saya sebagai seorang guru dalam proses mengajar.
karena ada banyak menu yang sangat mendukung proses pembelajaran. Contohnya, jika saya lupa membawa buku paket, maka saya tinggal buka aplikasi Rumah Belajar. Kemudian saya cari menu buku elektronik. Maka buku yang tadinya saya tertinggal bisa saya dapatkan dalam bentuk buku elektronik yang ada di Rumah Belajar. Ada lagi loh yang lebih keren. Bagi sekolah di desa seperti sekolah saya, itu sangat jarang ada sekolah yang memiliki laboratorium, bahkan tidak ada. Tapi Rumah Belajar itu punya jawabannya. Cukup masuk ke portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id, linknya ada di bawah, atau install aplikasi fitur Rumah Belajar di Google Play. Kemudian masuk ke menu laboratorium Maya. Maka laboratorium sudah ada di genggaman kita dan peserta didik. Lalu tunggu apa lagi? Ayo bergabung di Rumah Belajar, karena dengan Rumah Belajar, belajar dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Salam Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.